Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis perancangan perusahaan pada toko es ice cream. Di sini kami kelompok 6 yang bernama Jihan Alifa Zukra, Mas Tasya Atila, Putri Bungsu, dan saya sendiri Sultani Arsyad. Nah, baik. Judul yang kami bawakan pada presentasi kali ini itu analisis perancangan perusahaan pada toko es ice cream. Nah, itu es krim telah menjadi pilihan favorit banyak orang dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Produk ini tidak hanya dikonsumsi untuk menyegarkan diri, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup dan hiburan. Pada toko es ice cream menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri es krim. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, toko es krim dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan serta mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha toko es ice cream di masa mendatang. Baik. Tujuan dari analisis ini yaitu es ice cream adalah untuk menciptakan struktur dan strategi yang memungkinkan perusahaan beroperasi secara efisien, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang dan fokus pada aspek pasar, produk operasi, sumber daya manusia, pemasaran, memperkuat posisinya di pasar es krim, dan terus lokasi keuangan dan pengalaman pelanggan es ice cream. Untuk selanjutnya aspek hukum atau legalitas perusahaan, di mana di sini ada dua pembagian. Adapun dokumen yang diperlukan saat membuat sertifikat halal dan proses pembuatan sertifikat halal. Di sini saya akan menjelaskan dokumen yang diperlukan untuk membuat sertifikat halal, yaitu ada formulir pendaftaran, di mana dokumen resmi yang harus diisi untuk memulai proses sertifikat halal. Yang kedua, dokumen identitas perusahaan. Di sini berupa legalitas perusahaan seperti akta pendirian, izin perusahaan, dan dokumen terkait lainnya. Yang ketiga, informasi produk dan deskripsi lengkap mengenai produk yang akan disertifikasi, termasuk bahan-bahan yang digunakan. Lanjut untuk daftar bahan baku, dan di sini daftar lengkap semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk es krim ini. Dan selanjutnya yaitu bukti kepatuhan, di mana dokumen yang menunjukkan bukti kepatuhan itu yaitu perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang diperlukan. Dan terakhir yaitu dokumen penguji. Di sini hasil uji coba laboratorium atau dokumen lain yang membuktikan bahwa produk ini memenuhi standar halal. Selanjutnya untuk proses pembuatan sertifikat halal, di sini yaitu mempersiapkan dokumen dulu untuk dokumen-dokumen yang telah disyaratkan tadi, di mana semua dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi ini. Selanjutnya isi formulir permohonan di sini yang disediakan oleh lembaga sertifikat halal sendiri. Selanjutnya pemeriksaan awal. Untuk tahap awal, pemeriksaan dokumen dan kelengkapan persyaratan. Setelah pemeriksaan awal, dilanjut untuk pemeriksaan lapangan. Di sini kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memastikan proses produksi sesuai dengan standar halal yang dilakukan oleh lembaga halal tersebut. Selanjutnya, evaluasi dan pengujian. Penelitian dan pengujian produk oleh lembaga sertifikasi. Dan setelah pengujian dan evaluasi, dilakukan penerbitan sertifikasi.
dan sertifikasi halal diterbitkan jika semua tahap telah dilalui dan memenuhi syarat. Adapun untuk aspek hukum dan legalitas, ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh toko ice es krim ini memenuhi standar yang ditetapkan, khususnya dalam hal kehalalan. Proses ini tidak hanya penting untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut, tetapi juga untuk memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oke, untuk selanjutnya itu struktur organisasi perusahaan, di mana perusahaan ice cream ini menjelaskan strukturnya seperti pemegang saham, di mana pemegang saham pada toko es krim ini hanya berasal dari keluarga dan kenalan terdekat. Mereka memiliki peran penting dalam perusahaan dan sering melakukan kunjungan mendadak ke lokasi usaha untuk memastikan kondisi operasional secara real time. Yang kedua yaitu perwakilan pemilik. Di sini wakil pemilik ditunjuk oleh pemegang saham untuk bertindak sebagai perwakilan pemilik waralaba. Tugas mereka adalah bekerja di lapangan dan memantau usaha secara terus-menerus untuk memastikan bahwa operasional berjalan sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya manajer toko. Di sini manajer toko bertanggung jawab atas operasional sehari-hari toko es krim ini, termasuk pengelolaan staf dan layanan pelanggan. Terakhir yaitu kru outland. Di sini terdiri staf yang bekerja di toko es krim tersebut, menangani berbagai tugas mulai dari pelayanan, pelangganan hingga persiapan es krim dan minuman lainnya. Untuk struktur organisasi yang sederhana ini memungkinkan AC Ice Cream untuk beroperasi secara efisien dengan pengawasan ketat dari pemegang saham dan perwakilan pemilik. Memastikan bahwa kualitas dan layanan tetap terjaga sesuai standar perusahaan. Selanjutnya untuk aspek pemasaran dan analisa SWOT, dan di sini saya akan menjelaskan analisa STP, di mana STP yang terkait yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Dan yang pertama yaitu segmentation atau segmentasi. Di sini untuk segmentasinya ada 3, geografis, psikografis, dan perilaku. Untuk geografisnya sendiri, penempatan geografis yang strategis untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Dan untuk psikografisnya, analisa perilaku dan gaya hidup konsumen untuk menyesuaikan produk dengan perefisien mereka. Yang terakhir yaitu perilaku. Di sini analisa kebiasaan konsumen dalam membeli es krim untuk mengidentifikasi para pembeli dan preferensi rasa. Yang kedua yaitu targeting, di mana penargetan ini yaitu menargetkan segmen pasar tertentu seperti kepada para remaja, dewasa muda, keluarga, dan pelajar atau mahasiswa. Untuk remaja dan dewasa muda ini, mereka mencari produk es krim dengan berbagai rasa yang menarik. Sedangkan keluarga mencari produk yang dapat dinikmati oleh semua anggota keluarganya. Dan untuk pelajar dan mahasiswa mencari produk dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Yang ketiga yaitu positioning atau posisi pasar. Untuk AC Ice Cream menawarkan produk es krim dengan berbagai rasa dan jenis yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Ini menonjolkan kualitas bahan baku dan inovasi dalam varian rasanya, membedakan dari kompetitor lainnya. Dan di sini AC Ice Cream juga menawarkan harga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Pada tahap pengukuran data di analisa SWOT terdapat 2 matriks, yaitu matriks IFAS dan matriks EFAS. Matriks IFAS yaitu Internal Factor Analysis Strategy. Matriks ini mengukur seberapa penting dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki oleh toko. Pada matriks IFAS terdapat faktor internal, kekuatan atau kelemahan, bobot, rating, dan skor. Selanjutnya, matriks EFAS. Pada
matrik EVAS. Matrik ini akan mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik suatu perusahaan menanggapi faktor tersebut. Pada matrik EVAS terdapat faktor internal, peluang atau ancaman, bobot, rating, dan skor. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram SWOT. Yang pertama, pada kuadran 1 berbagai peluang yaitu mendukung strategi agresif. Kuadran 2 kekuatan internal yaitu mendukung strategi diversifikasi. Pada kuadran 3 berbagai ancaman yaitu mendukung strategi defensif, dan kuadran 4 kekuatan eksternal yaitu mendukung strategi turn around. Baiklah, selanjutnya setelah disebar kuesioner, maka didapatkan nilai hasil matrik IFAS dan matrik EVAS. Nilai rating dan bobot dari matrik IFAS dan EVAS didapatkan dari kuesioner. Untuk bobot dan rating nilainya didapatkan dari bobot dikali rating. Sedangkan untuk jumlah kelemahan ditambah kekuatan, jumlah semuanya berjumlah 1. Baiklah, total skor dari tabel EVAS dan IFAS dapat dilihat pada PPT berikut. Didapatkan kesimpulan bahwa dari matrik EVAS dan EVAS yang sudah kita cari, diketahui bahwa perusahaan berada pada kuadran 5 atau pada posisi menjaga dan mempertahankan, bold and maintain. Baiklah, saya di sini Putri Bungsu akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan analisis aspek finansial keuangan. Yang mana aspek finansial ini merupakan aspek suatu penting yang untuk mempertimbangkan apakah suatu investasi itu layak untuk dijalankan ataupun tidaknya. Lanjut, kita poin pertama terdapat rincian biaya, yang mana pada rincian biaya ini dijelaskan apa-apa saja yang ada pada investasi tersebut, seperti luas tanah, sarana transportasi, hari kerja pekerjanya, terus tenaga kerja, upah tenaga kerja, bahan baku, dan lain sebagainya. Ada juga terdapat di sini biaya investasi, yang mana biaya investasi itu berisi perizinan yang bernilai 5 juta, sewa tanahnya 18 juta selama 1 tahun, terus juga ada mesin-mesinnya, dan mesin-mesin itu dihitung depresiasinya ataupun penyusutannya sebesar 3.600.000, yang mana setiap penyusutan pada mesin-mesin ini berbeda adanya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada juga yang terdapat 3 tahun. Oke, next. Lalu kita menghitung biaya operasional per tahunnya, yang mana bahan baku itu senilai 31.200.000 dalam 1 tahun, biaya kemasan, topping, biaya transportasi, biaya listrik, tenaga kerja, sehingga dijumlahkan menjadi 117.288. Lalu belum bayar lagi. Pada di sini nih kita mengasumsikan kenaikan pendapatan itu 5% per tahun. Maka pada tahun pertama itu penjualan itu 10.800 per unit, 10.800 unit, sehingga pendapatannya itu 140.400.000. Maka di tahun kedua itu ini produksi unitnya yang naik, maka dikalikan 5% sehingga menjadi 11.340, dikalikan ke harga jualnya 13.000, maka menjadi sebesar 147.420.000 rupiah. Lalu dihitung sampai ke tahun ke-10. Dilanjutkan ke laba rugi, nanti itu biaya operasionalnya naik sebesar 3% per tahun. Maka next. Di sini di biaya operasional ini naik 3% setiap tahunnya. Lalu kita mencari laba kotornya, yang mana laba kotor ini didapat dengan pendapatan dikurang biaya operasional dikurang penyusutan, sehingga didapat laba kotor dari tahun pertama ke tahun 10. Lalu kita lanjut mencari pajak, yang mana di sini pajaknya itu 0,5%, karena ini masih termasuk UMKM. Maka pendapatan dikali 0,5% mendapat jadi di tahun pertama itu 702.000. Lalu laba kotor dikurang pajak itu menjadi laba bersihnya. Jadi di tahun pertama laba bersihnya 18.734.000, dicari hingga tahun ke-10. Oke, next. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu ada analisa break-even point, yang mana analisa break-even point ini adalah suatu titik impas yang dimana suatu perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Dengan rumus ada BEP unit dan BEP rupiah. Di sini kita jabarkan biaya variabelnya berapa dan biaya tetapnya berapa. Oke, lanjut. Di sini di rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel.
yang mana biaya tetapnya itu jumlahnya 98.176.000 dibagi harga jual per unitnya 13.000 dikurang biaya variabel, yang mana biaya variabel ini biaya modalnya 4.203 dibagi jadilah 11.160 unit per tahun. Nah, untuk mencari yang BEP rupiahnya itu adalah BEP unit dikali harga jualnya, yang mana harga jualnya 13.000 lalu dikalikan menjadi 145.080.000. Oke, next ke poin kedua, yaitu ada terdapat payback period, yang mana payback period itu kita sama dengan menghitung BEP, hanya saja di payback period itu kita menghitung jangka waktunya pada tahun keberapa dia mengalami titik impas itu. Lanjut di sini BEP ini kita harus mencari dulu arus kas dari tahun pertama ke tahun ke-10. Lalu arus kas itu ini di tahun ke-0 ini adalah jumlah awal investasi kita yang tadi sebesar 55.500. Maka arus kas tahun pertama itu dikurang dengan jumlah awal investasi. Nah, hasilnya masih minus 33 juta. Lalu yang tahun kedua itu 25 juta ditambah minus 33 juta, masih minus juga dia lagi 7 juta. Tetap dilanjut ke tahun ketiga. Maka di tahun ketiga ini ketika dikurangi 7 juta ini sudah positif 22 juta ya. Maka kan ini berarti 0, di mana titik 0 itu berada di tahun kedua dan tahun ketiga. Lalu kita masukkan ke perhitungan. Jadi yang paling kecil kalau 2 sama 3 berarti yang diambil itu 2-nya, kalau 3 sama 4 yang diambil berarti 3-nya. Di sini kita masukkan 2, lalu ditambah yang negatifnya ini. 0 dikurang minus negatif yang ini, lalu ditambah yang positif ditambah yang negatifnya. Sehingga menjadi 2,24 tahun. Next. Kalau yang tadi kita menghitung payback period tanpa mempertimbangkan suku bunga yang tahun sekarang ini, maka yang sekarang kita mencari dengan mempertimbangkannya. Yang mana pada tahun sekarang ini menurut Bank BRI itu diskon faktornya sebesar 7%. Maka kita mencari diskon faktornya. Di sini bisa dicari secara manual ataupun melihat di Google, itu sudah banyak ya. Maka arus kas dikali diskon faktor maka menjadi ini PV-nya. Yang mana nanti diulang lagi, dikurangi lagi seperti tadi. Namun pada di sini 0, di mana NPV 0 itu terletak di 2 dan 3. 2 dan 3 kita masukkan lagi ke rumusnya. Di sini 2 akhirnya menjadi NP-nya itu 2,49 tahun. Coba balik ke slide sebelumnya. Nah, kalau yang tadi 2,24 tahun, yang sekarang 2,64 tahun. 2,49 tahun. Jadi berbeda. Dengan memperhitungkan suku bunga dan tidak itu jadinya berbeda. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nih, dimana payback period itu dapat dikatakan layak jika dia tuh masih di bawah 3 tahun atau di bawah umur ekonomisnya. Kita tadi tuh masih di bawah 3 tahun, maka dia dikategorikan cepat. Oke, next. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya yang mana itu NPV. NPV itu adalah suatu untuk menentukan investasi itu layak atau tidaknya, tetapi dengan mempertimbangkan time value of money, yang nilai sekarangnya. Maka dimasukkan diskon rate-nya 7%. Kenapa? Karena kita mengambil dari Bank BRI sebesar 7% yang tadi itu. Lalu dikalikan arus kas dengan diskon faktornya menjadi NPV-nya sebesar ini, lalu dijumlahkan dikurang dengan investasi awal sehingga hasilnya 216.523. Nah, NPV itu dapat dikatakan layak apabila hasilnya lebih besar dari investasi awal kita tadi, yang mana investasi awal itu 55.500. Nah, hasil kita 216 juta, berarti lebih besar sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini layak. Maka lanjut ke poin berikutnya, IRR, yang mana IRR ini mencari di mana nilai NPV 0 itu mencari nilai NPV 0, tapi pada suku bunga berapa, tingkat suku bunganya berapa. Sehingga kita mencari dengan metode trial and error, coba-coba. Pertama itu coba di diskon rate yang 50, tetapi hasilnya masih di 2 juta, lalu cari lagi di 51, mendapati hasil 1 jutaan. Lanjut. Yang keduanya itu saya cari di 55%, namun kejauhan di minus 3 juta. Lanjut. Lalu mencari ke diskon rate 52%. Ternyata ini lebih mendekati 0, sehingga hasilnya yang negatifnya itu negatif 226.000. Sehingga yang kita ambil
diskon rate 51% dan 52%. Lanjut. Nih, lalu kita perhitungkan yang dimasukkan itu yang kecilnya, kalau 51 sama 52 berarti yang diambil 51% ditambah yang positif, tadi itu positif dibagi yang positif lalu dikurang negatif 226. Di sini tambah karena negatif sama negatif jadinya positif. Lalu hingga hasilnya 51,8313%. Jadi nilai IRR kita sebesar segini, maka dapat dikatakan layak karena lebih besar dari diskon rate yang NPV kita tadi, masa sekarang, yang sebesar 7%. Oke, lanjut ke BC rasio. Yang mana BC rasio ini rumusnya adalah total pendapatan dibagi total biaya. Nah, kalau BC rasio ini cara menilainya itu dapat dikatakan layaknya apabila nilai BC rasio itu di atas 1. Lalu kita bagi, pada studi kasus ini AC es krim ini bernilai 1,154. Berarti lebih besar dari 1, maka keuntungannya itu lebih besar daripada pengeluaran sehingga UMKM AC es krim ini dapat dilanjutkan. Oke, kita lanjut di kesimpulannya. Lanjut di analisa kelayakan finansial. Maka di sini kita simpulkan semuanya dari hasil awal yang pertama itu PB period, NPV, IRR, dan BC rasio, semuanya itu layak. Maka usaha UMKM AC es krim ini layak untuk dilanjutkan. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya Putri Bungsu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.